sahabat-sahabat GKL, Gresik Koi Lover dimanapun kalian berada. Oke sahabat GKL, hari ini saya akan membuat konten yang masih berkaitan dengan video sebelumnya. Ya ini sekarang part keduanya lah istilahnya seperti itu ya. Video sebelumnya yaitu mungkin kalau sahabat Gresik Koi Lover tahu ya pasti udah nonton. Yang belum nonton, nonton dulu video pertamanya yang sebelumnya ini. Kalau sudah ditonton baru kita mampir ke video yang hari ini yang terbaru ya, karena bisa berkaitan, bisa paham. Oke, yang video sebelumnya ini kan saya jelaskan lagi, yaitu cara biar ikan koi kita yang ada di kolam itu bisa hand feeding. Itu ya video sebelumnya. Oke, kali ini saya akan bikin video yang terbaru, yaitu sama, masih tentang hand feeding. Karena sahabat koi lover ini nggak sabar, banyak sekali yang DM ya di kolom komentar YouTube dan juga di WA. Oh ayo ditunggu video terbarunya tentang hand feeding, yaitu dampak positif dan negatifnya hand feeding seperti itu. Wah ini nggak sabar, berarti kan ya banyak sekali sahabat koi lover itu yang melakukan metode hand feeding di kolamnya. Ayo ngaku, kalau bertanya gitu berarti kan penasaran ya dampak negatif dan positifnya. Oke, di sini akan saya jelaskan dampak negatif dan positifnya hand feeding. Karena kenapa? Semua kalau kita lakukan secara over atau keseringan itu pasti bisa mendatangkan dampak negatif ya. Pasti ada dampak negatifnya kalau kita terlalu over atau terlalu terbiasa. Seperti itu sobat Gresik Koi Lover. Oke, sekarang kita masuk ke dampak negatifnya dulu. Dampak negatif sering melakukan hand feeding yaitu ikan koi kita yang ada di kolam itu sering lompat dari kolam atau bisa disebut itu terjun payung. Ini banyak sekali yang terjadi, padahal kolam filternya itu kolam ikan koinya itu baik-baik saja, airnya nggak ada gangguan, filternya juga bagus, chambernya bagus, tidak ada error, trouble error, tapi tiba-tiba ikan koinya lompat. Dan yang lompat juga bukan ikan baru, ikan lamanya. Nah, yang lompat waktu dicek juga ikan koinya tidak ada kutunya, kan seperti itu. Karena faktor ikan koi lompat dari kolam itu kan banyak ya, bisa ikan koinya stres, ikan koi baru masuk masih adaptasi, atau ikan koinya terdapat kutu gatal akhirnya lompat. Nah saya tanya seperti itu, kata orangnya enggak aman-aman aja, soalnya ini kan udah lama kok bisa lompat ya. Nah akhirnya saya tanyakan poin terakhir, yaitu Om sering melakukan hand feeding enggak? Oh iya nah ini banyak sekali yang terjadi sahabat koi lover yang saya tanya. Kalau 85% yang sering melakukan hand feeding pasti mengalami ikan koinya lompat dari kolam, pasti. Enggak malam hari, besok paginya waktu lihat kolam ikan koinya sudah ada di pinggir kolam, kering, mati, seperti itu. Nah kenapa ya hand feeding itu bisa menimbulkan dampak negatif ikan koi lompat? Nah seperti ini, kalau kita sering hand feeding berarti kan ikan koi itu sudah paham ya, sudah menerapkan kebiasaan. Jadi kalau ada manusia atau orang yang mendekat ke kolam, ikan koi itu sudah ngira itu pasti dikasih makan. Jadi pada ngumpul semua di pinggir kolam, seperti itu. Padahal enggak waktunya ngasih makan, seperti itu ya. Itu karena terbiasa, seperti itu ya sahabat Gresik Koi Lover. Jadi ada orang misalnya cuma lewat doang, aktivitas cuma lewat. Nah, 20 menit dari itu ikannya tiba-tiba lompat seperti itu. Soalnya kan ikan koi kalau dikasih makan kan sahabat koi lover tahu ya, ada di tempat yang biasa kita nuangkan makanan, pada di situ berumbul. Apalagi kalau kita sering hand feeding kan koinya kan pasti renangnya itu naik sekali ya ke tangan ya. Nah, itu saking dikira kasih makan dia mangkap di atas akhirnya kebablasan. Nah itu akhirnya lompat dari kolam. Itu ya dampak negatif pertama dari seringnya hand feeding, melakukan hand feeding, yaitu ikan koi bisa lompat dari kolam tiba-tiba seperti itu. Itu dampak negatif yang pertama. Dampak negatif yang kedua, kalau kita sering melakukan hand feeding, nah dampak negatifnya yaitu mengurangi keindahan kolam ikan koi. Nah, kenapa disebut bisa mengurangi hand feeding itu? Nah seperti ini, kalau kita sering melakukan hand feeding dan waktunya kita mau melihat ikan koi kita di pinggir kolam atau mengecek kesehatan ikan koi kita atau mengecek keindahan ikan koi kita di kolam, nah waktu kita di pinggir pasti ikan koinya itu udah pada ngumpul, udah ada gerombol di pinggir kolam. Dikiranya itu dikasih makan karena udah terbiasa kalau ada orang pasti dikasih makan seperti itu ya, apalagi hand feeding. Jadi terbiasaan yang lebih keseringan itu ya bisa dampaknya negatif.
Jadi kita nggak bisa menikmati keindahan kolamnya, ikan koinya, soalnya pada di pinggir kolam. Dikira dikasih makan. Nah, kecuali kalau kita jarang melakukan hand feeding atau sama sekali tidak melakukan hand feeding, bisa dilihat ya. Seperti ikan koinya Grsicolover ini bisa dilihat ya, saya lihatkan ya. Ini saya ada di pinggir kolam ya. Nah, ini kolamnya Grsicolover ini jarang sekali melakukan metode hand feeding, sama sekali tidak. Tapi ini kita lihat, kalau saya ada di pinggir kolam, ikan koinya tenang-tenang saja, tidak gerumbul ya, bisa menikmati keindahannya seperti itu sahabat Grsicolover. Itulah dampak negatifnya dari hand feeding seperti itu. Kita tidak bisa menikmati kolamnya seperti ini kalau kita sering melakukan hand feeding. Soalnya kebiasaan. Kalau ikan koinya GKL ini saya tidak menerapkan hand feeding, jadi sudah saya umbar, nggak saya manjain. Akhirnya kita lihat bisa menikmati ikan koinya berenang, tidak ngumpul gerumbul semua mau makan, kan seperti itu ya. Oh ya, bisa menikmati seperti itu sobat GKL. Itu ya dampak negatif kedua dari kebiasaan melakukan hand feeding, yaitu ikan koinya itu menjadi manja. Jadi kita tidak bisa menikmati keindahan kolam ikan koi seperti itu. Dampak negatif yang ketiga, yaitu sudah saya jelaskan tadi, membuat ikan koi kita manja. Jadi kalau kita sekali-sekali melempar makanan, kebanyakan itu makanannya itu nggak semuanya dihabiskan, pasti disisakan seperti itu. Karena kebiasaan kita suapin seperti itu sahabat Grsicolover. Itulah jadi mengurangi nafsu makan ikan koi kita. Itu ya kebiasaan atau dampak negatif dari hand feeding ada 3. Langsung kita masuk ke dampak positif dari hand feeding. Dampak positif yang pertama yaitu sahabat Grsicolover, kita bisa interaksi dengan ikan koi secara langsung. Jadi kalau ada saudara yang datang atau ada rekan kerja kita atau ada teman kita yang datang melihat ikan koi kita bisa interaksi langsung sama ikan koi. Jadi kita masukkan tangan kita, ikan koinya pada datang, pada gigit-gigit tangan, pada ceplok. Nah itu ya interaksi yang bisa menghilangkan stres. Itu ya dampak positif dari kita melakukan sering kebiasaan melakukan hand feeding, bisa interaksi secara langsung sama ikan koi. Seperti itu sahabat Grsicolover. Terus dampak positif yang kedua, makanan ikan koi yang kita berikan pasti habis semua, tidak ada yang tersisa. Karena kenapa? Kan kalau kita hand feeding, kita kan ambil makanan secukupnya segenggam kita ya. Terus kita masukkan, ikan koinya kan udah pada datang semua, pok, pasti habis makanannya, tidak ada yang tersisa. Seperti itu sahabat Grsicolover, dampak positifnya ya. Terus dampak positif yang ketiga yaitu kita bisa megang ikan koinya secara gampang, karena kan sudah terlalu jinak ya kebiasaan hand feeding. Jadi kita bisa megang ikan koinya secara mudah, nggak lari-lari. Seperti itu sahabat Grsicolover, dampak positif. Oh iya, ada kekurangan, saya tambahkan lagi. Dampak negatifnya itu sekarang nambah lagi ada 4, jadi kan cuma 3 ya. Dampak negatifnya itu saya jelaskan lagi ada 4. Yang satunya saya lupa tadi, belum saya jelaskan. Dampak negatif dari kebiasaan feeding yaitu pertumbuhan ikan yang berbeda. Maksudnya pertumbuhan ikan itu seperti ini. Ada ikan size 35, ada ikan size 25 cm di dalam kolam misalnya ya. Kalau kita hand feeding, pasti ikan size 35 itu kan yang menang karena dia yang duluan ke tangan kita. Nah, kasihan sama ikan size yang 25 cm. Akhirnya pertumbuhan size ikan 25 cm ini lambat sekali untuk menumbuh menjadi besar. Sedangkan size yang 35 cm yang udah besar, cepat sekali pertumbuhannya. Karena kenapa ya? Karena kalah body, jadinya dia terlempar, nggak bisa makan. Jadi dia makan sisa-sisa yang tidak masuk ke mulutnya ikan koi yang besar, itu cuma tinggi. Jadi itulah dampak negatifnya, yaitu pertumbuhan ikan koi yang ada yang cepat, ada yang lambat karena hand feeding. Kalau kita nuangkan, kita hand feeding, berarti kan ikan koi itu kan dengan sendirinya ambil makanan ya, berarti rata dia makan. Seperti itu sahabat Grsicolover. Oke, sekian video kali ini, hari ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa yuk komen, like, subscribe, share video yang ada di YouTube-nya Grsicolover. Yuk, dan jangan lupa mampir ke TikTok-nya Grsicolover yang namanya juga sama, Grsicolover tentunya. Yuk, follow akun TikTok-nya karena di TikTok juga ada video terbaru terus. Maka malah lebih update ya videonya. Oke, sahabat Grsicolover, sekian video hari ini tentang hand feeding part kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GKL Jos.